Syubhat yang kedua, mereka mengatakan, ini sering mereka ungkapkan tatkala terjadi perdebatan. Mereka bilang, ya akhi, ente jangan monopoli kebenaran. Ya. Jangan ente monopoli kebenaran. Kebenaran di mana-mana. Kebenaran relatif. Tidak ada yang absolut. Jangan ente merasa ente benar sendiri. Ente jangan nyalahkan agama lain. Ente nyalahkan agama lain karena ente melihat dengan kacamata agama anda. Kalau anda pakai kacamata agama lain, anda pasti membenarkan mereka. Selalu begitu, selalu begitu. Jadi menurut mereka tidak ada kebenaran yang absolut. Semua kebenaran adalah nisbi dan relatif. Nisbi dan relatif. Tidak boleh seorang merasa paling benar. Karena kalau anda merasa paling benar, berarti anda telah memonopoli kebenaran. Berarti kebenaran tersebut absolut. Yang benar, kebenaran tidak ada yang absolut, semuanya relatif dan semuanya nisbi. Dan semuanya nisbi. Ini sering mereka ungkapkan. Sering mereka ungkapkan. Taib. Bagaimana kita membantah hal ini? Jawabannya mudah. Bantahan pertama, kita mengatakan terlalu banyak perkara di alam semesta ini yang kebenarannya absolut, tidak relatif. Banyak sekali. Tidak ada khilaf di kalangan manusia bahwasanya itu seperti itu, tidak ada khilaf. Contoh, matahari di atas, apa ada yang khilaf? Ada yang khilaf atau tidak? Tidak ada. Bahwasanya api itu panas, ada perselisihan? Itu absolut atau relatif? Absolut. Bahwasanya satu adalah setengah dari dua, ada khilaf? Ada yang bilang satu setengah dari empat? Ada? Semua orang bilang satu setengah dari dua, tidak ada khilaf. Banyak perkara-perkara yang absolut, kenapa anda relatifkan semuanya? Bahwasanya martel ini kalau ditaruh ke kepala anda dengan kecepatan luar biasa bisa benjol kepala anda. Masih ada yang mengatakan nisbi? Anda datang kepada ulil absar, anda bilang, Pak Ulil, ini martel kalau taruh di kepala anda bisa bikin benjol. Ini absolut apa relatif? Ya. Oh menurut anda, menurut anda gimana? Coba. Nanti kita sudah pukul kepalanya dia benjol. Itu benjol, itu benjol menurut anda, menurut saya bukan benjol. Repot. Justru kata para ulama, karena ada perkara-perkara yang absolut yang kita sepakati, maka bisa terjadi kemaslahatan. Kalau semua orang relatif, semua perkara relatif tidak akan bisa berjalan kemaslahatan. Contoh, kenapa penjahat ditangkap? Karena semua orang tahu penjahat itu buruk. Itu tidak ada yang mengambil harta orang itu, semua orang tahu itu buruk. Penjahat pun tahu itu buruk. Perampok pun tahu dia melakukan keburukan. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Ente kok ngambil barang orang? Paham? Karena kita sama-sama meyakini mengambil barang orang dalam tanda kutip mencuri itu buruk, makanya ada peraturan orang mencuri ditangkap. Seandainya mencuri itu pun relatif, gimana coba? Coba kalau polisi mau tangkap mencuri, pencuri, saya tangkap kamu, jangan dulu. Kenapa ditangkap? Kamu salah. Itu kan menurut bapak. Menurut saya tidak salah. Repot kan? Repot. Ada orang melanggar lalu lintas, tangkap. Kenapa ente melanggar lalu lintas? Kenapa? Itu karena ente tadi lampu merah ente lewat. Itu kan merah menurut bapak, menurut saya hijau. Gimana? Repot. Kalau semuanya relatif tidak akan berjalan kehidupan ini. Justru karena ada perkara-perkara yang absolut yang kita yakini bersama, maka berjalanlah norma-norma dan nilai-nilai kehidupan. Kalau istilah dalam bahasa sosial apa? Norma-norma dan nilai-nilai disepakati oleh kita semua. Mengambil barang orang itu tidak boleh, sepakat, nggak ada yang bilang tidak baik. Pencuri pun tahu itu tidak baik. Ini bantahan. Bantahan berikutnya kita katakan kepada orang-orang liberal, kalau anda menyatakan bahwasanya semua kebenaran adalah relatif, tidak ada yang absolut, tidak ada yang pasti, kita katakan maka kaidah anda ini pula juga relatif. Jangan anda absolutkan. Anda mengatakan semua kebenaran adalah apa? Relatif, tidak ada yang absolut. Nah, praktekkan kaidah ini pada kaidah anda sendiri. Berarti kaidah anda semua kebenaran relatif itu juga relatif. Paham? Paham atau tidak? Saya ulangi, kayaknya tidak paham. Anda mengatakan semua kebenaran apa? Relatif. Semua teori relatif.
kita katakan teori Anda bahwasanya semuanya kebenaran itu relatif, kalau begitu juga relatif. Maka jangan Anda merasa ini absolut. Kalau begitu Anda jangan protes sama orang kalau ada orang yang menganggap itu absolut. Karena kaidah Anda untuk memprotes dia juga relatif. Paham? Ya sudah kalau udah paham, alhamdulillah. Kok Ustaz kok bisa mereka mengatakan demikian? Mereka sebutkan dalil-dalil. Ya. Kata mereka ayat-ayat menyebutkan bahwasanya yang tahu kebenaran cuma Allah. Ente tidak tahu. Yang tahu kebenaran cuma siapa? Allah. Kita bilang benar, saya sepakat dengan Anda, yang tahu kebenaran cuma siapa? Allah. Justru karena Allah yang tahu kebenaran, Allah turunkan kebenaran tersebut dalam Al-Quran dan melalui lisan nabinya, melalui sunnah Nabi SAW. Apakah masuk akal ada Tuhan yang bijak menyuruh kita mencari kebenaran sementara kebenaran tidak ada yang tahu kecuali Dia? Kalau ada Tuhan seperti Tuhan Bahlul namanya, masa Tuhan suruh kita cari kebenaran terus kita tidak ada barometer kebenaran, yang tahu cuma saya, Tuhan cuma yang tahu, terus ngapain kita disuruh cari kebenaran? Paham? Tatkala Allah tahu kebenaran, maka Allah turunkan kebenaran tersebut dalam Al-Quranul Karim, Kitabul Huda, kitab petunjuk, melalui lisan Nabi SAW, melalui sunnah-sunnahnya. Makanya Allah berkata, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Kalian berselisih tentang apa saja, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering mereka katakan, yang tahu kebenaran cuma Allah. Terus buat apa kalau gitu? Buat apa Allah menyuruh kita mencari kebenaran sementara kebenaran tidak ada yang tahu? Itu namanya Tuhan yang tidak rahmat, namanya Tuhan yang tidak sayang kepada ciptaannya. Allah turunkan aturan supaya ente kembali kepada aturan tersebut. Allah tunjukkan kebenaran supaya ente kembali kepada kebenaran tersebut. Memang yang paling tahu kebenaran Allah, tapi Allah paparkan dalam Al-Quran. Allah paparkan melalui sunnah-sunnah Nabi SAW. Paham insyaallah? Taib. Kita break dulu ya. Break dulu biar antum fresh, antum mau makan-makan, mau minum-minum silakan.